Oke, baik. Terima kasih sudah masuk dan sudah menonton video pada topik 13 hari ini. Ya. Adapun pada mata kuliah riset operasi atau teknik riset operasi kita pada hari ini akan membahas tentang satu program, yaitu kita sebut dengan program dinamik. Ya. Mohon kiranya untuk sama-sama kita perhatikan, dari program dinamik ini akan muncul satu persoalan atau akan menyelesaikan satu persoalan yang sifatnya bertahap atau rekursi. Ya, sembari saya ucapkan terima kasih sudah bergabung, ya, sudah bergabung di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan adik-adik semua memahami tentang persoalan hari ini atau tentang materi yang saya sampaikan pada hari ini, ya. Oke, baik. Riset operasi atau teknik riset operasi program dinamik, ya. Ya, kalau kita bicara tentang program dinamik, ya, program dinamik adalah program yang mana suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan, ya. Oke, ini untuk, ya. Ya, untuk mengoptimalkan proses keputusan secara bertahap-tahap dengan menggunakan teknik ini. Ya, keputusan yang menyangkut suatu persoalan dapat dioptimalkan secara bertahap dan bukan secara sekaligus. Jadi inti dari teknik, ya, dari teknik ini ada. Oke, ya, teknik, ya. Baik. Inti dari teknik ini adalah membagi satu persoalan harus beberapa bagian atau persoalan yang dalam program dinamik disebut tahap atau telah terpecahkan. Ya, artinya apabila tahapan itu dapat diselesaikan maka dapat dipecahkan, atau proses tahapan itu bisa kita selesaikan dengan cara program dinamik, atau program dinamik bisa menyelesaikannya. Itulah kira-kira, ya. Maka keputusan, ya, optimal atas, ya, oke, keputusan optimal atas seluruh persoalan ialah kumpulan dari sejumlah keputusan, ya, optimal atas seluruh tahap yang kemudian disebut sebagai kebijakan optimal. Oke. Baik. Kita lihat lagi penjelasannya. Ya. Pendekatan program dinamik didasarkan pada prinsip optimasi Bellam pada tahun 1950 yang mengatakan kira-kira demikian, artinya suatu kebijakan optimal, ya, suatu kebijakan yang optimal dan keputusan awal atau keputusan berikutnya
harus membentuk suatu, oke, ini banyak yang salah nih. Ya, suatu keputusan berikutnya harus membentuk suatu kebijakan optimal dengan memperhatikan keadaan dari hasil keputusan pertama. Ya, terdapat 3 konsep yang sangat penting dalam program dinamik. Yang pertama konsep tentang tahap, konsep tentang keadaan, dan terakhir konsep tentang perolehan. Kita lihat contoh soal. Misalkan sebuah perusahaan mempunyai 4 buah pabrik di mana ya masing-masing mempunyai kemungkinan akan diperluas. Ya, dana untuk proyek perluasan ini seluruhnya berjumlah sebanyak, waduh, banyak kali ini salah tuh ketik. Oke, sebanyak B rupiah. Pabrik utama mempunyai alternatif perluasan sebanyak 3 macam. Pabrik kedua sebanyak 2 macam, pabrik ketiga sebanyak 4 macam, dan pabrik keempat sebanyak 2 macam alternatif ya. Oke. Kita next. Jadi ada sebuah pabrik yang nantinya atau sebuah perusahaan mempunyai 4 buah pabrik ya. Itu tahap 1. Artinya ingin memperluas lah ya kan. Tapi di mana kemungkinan akan diperluas ini ada alternatif-alternatifnya ya. Jadi alternatif inilah yang perlu kita selidiki. Ya, penyelesaiannya, pendekatan penyelesaian secara rekursif. Artinya persoalan yang kita hadapi di sini ialah persoalan perluasan, ya. Oke. Terhadap 4 buah pabrik, yaitu pabrik 1, 2, 3, dan 4. Oke. Masing-masing dengan alternatif perluasan sebanyak 3, 2, 4, dan 2. Ini macam-macam kemungkinannya. Dalam kasus ini ya adalah sangat cocok apabila kita menjadikan tiap pabrik sebagai bagian atau tahap persoalan, sehingga karena itu terdapat 4 tahap persoalan. Ya, artinya setiap pabrik itu yang akan diperluas, setiap pabrik yang diperluas, pabrik 1 ya diperluas ke pabrik berikutnya, ini memiliki connection, artinya memiliki hubungan. Karena setiap perluasan pabrik itu pasti akan memiliki yang namanya hubungan-hubungan. Jadi ketika pabrik diperluas, maka akan mempermudah pendistribusiannya. Itu dia tujuannya ya. Baik, keterangan ini perlu kita lihat tanda lingkaran kecil O atau menyatakan alternatif perluasan, tanda panah ya menyatakan alternatif keputusan untuk tiap tahapan. Ya, oke, itu bisa. Ya, itu yang kita lakukan. Yang pertama, tahap 1 diperluas dengan 3 alternatif, tahap 2 diperluas dengan 2 alternatif, tahap 3 diperluas dengan 4 alternatif, dan tahap 4 diperluas dengan 2 alternatif. Oke, baik. Ini sketsanya. Ya, sketsa ini kalau kita lihat, saya bantu di sini.
Ya, ini perluasan ini yang perlu kita perhatikan, ya. Tadi pabriknya itu ya ingin melakukan perluasan, ya. Ini dia tadi. Jadi maka perluasan-perluasan ini yang tadinya inilah pabriknya, ya, yang akan diperluas. Nah, jadi pabrik ini memiliki tahapan, ya, tahap 1, 2, ya, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4, ya. Ini tahapannya. Nah, setiap tahap ini, ya, yang pertama tadi tahap 1 ini ada 3 alternatif. Ini 1, 2, 3. Jadi begitu nanti dari pusatnya atau dari pabrik awal akan diperluas tahap 1 ini ada 3 alternatif tahap di tahap 1. Selanjutnya ketika di tahap 2 akan ada 2 alternatif. Ini dia. Akan ada 2 alternatif. Nah, hanya saja dari sini nanti setelah misalnya dari tahap 1 ini apakah nanti dia di alternatif 1 yang akan dibangun, maka dari 1 ini bisa 2 alternatif lagi. Nah, gitu dia. Pada tahap 2, ya. Atau dia nanti di tahap 1 di alternatif 2 dia bisa ke tahap 2 alternatif juga. Nah, begitu sampai dengan tahap 3, yang mana tahap 3 itu ada 4 alternatif yang akan dibangun. Oke. Nah, selanjutnya dari tahap 3 ini akan ada tahap yang terakhir itu tahap 4, ya. Nah, ini dia ada 2 alternatif. Nah, persoalannya garis panah ini adalah menentukan kemana alternatif itu atau kemana proses pembangunan itu. Itu yang perlu kita pahami. Jadi apakah ke ini, baris ini, ya kan, atau ke sini atau ke sini, itu tidak tahu. Itu nanti yang akan kita selesaikan. Tidak tahu kita, ini hanya sketsanya, kira-kira seperti ini, tapi kita belum mengetahui apakah nanti dia di tahap 1 ini, oh ya alternatif 1, belum tentu. Itu nanti akan kita lihat proses penyelesaiannya. Oke, baik. Ini soalnya, ya, soal ini yang akan kita gunakan untuk melihat proses dari tahapan itu. Oke. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini adalah ini adalah mekanisme yang akan kita gunakan, ya, dari tahapan-tahapan inilah sebuah perusahaan itu akan jadi perusahaan itu akan memikirkan kemana, ya, jadi proses mana yang akan dia laluin, atau dari tahapan yang ada ini mana yang memungkinkan, ya, yang memungkinkan. Oke, kan nggak tahu kita, masih belum tahu. Nah, inilah yang harus kita selesaikan. Baik, kita lanjut, ya. Nah, jadi ini soalnya, ya, ini tahap 1 tadi, ya, ini tahap 1 tadi, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Oke, sama halnya ketika mungkin Anda pernah mendengar pembangunan perumahan, gitu kan, perumahan Villa X, YZ tahap 1, ya. Nah, selanjutnya pembangunan Villa X, YZ tahap 2. Biasanya kan tidak berjauhan dari tahap 1. Kalau mungkin Villa X, YZ tadi dibangun di Medan, ya, nggak mungkin Villa X, YZ tahap 2 itu dibangun di Sipiro sana, nggak mungkin. Nah, atau dibangun di Medan, tapi satu di Kecamatan Medan Deli, satu di Kecamatan Medan Memun. Itu juga masih
Jauh kemungkinan seperti itu. Itu kalau dalam perumahan. Tapi ini kan perusahaan. Perusahaan itu apa yang dia perhitungkan, apa yang akan dipertimbangkan. Sama halnya ketika dalam pendistribusian, perusahaan juga harus memikirkan biaya-biaya operasional, biaya-biaya tak terduga, atau biaya-biaya perusahaan yang harus diminimalkan, yaitu contoh biaya angkutan. Ini kan biaya yang cukup tinggi. Maka proses ini harus diselesaikan dengan metode-metode program dinamik. Atau proses ini sebelum dibangunnya pabrik itu harus dicari alternatif atau solusi yang lebih efisien. Nah, jadi orang bangun pabrik pasti akan berdampak pada sebuah kebijakan yang mana kebijakannya itu mempengaruhi penjualannya, mempengaruhi distribusi barangnya, mempengaruhi produksi, mempengaruhi biaya-biayanya gitu. Nah, kenapa? Karena automatically-nya membangun sebuah perusahaan itu atau pengembangan perusahaan itu pasti ingin memperlebar bisnis atau memperbesar bisnis ya kan. Nah, untuk mencari apa laba yang besar gitu. Oke, ini dia contohnya ya atau bentuk soalnya. Oke, soal ini akan kita selesaikan ya. Penyelesaiannya ini sekarang kita akan menghitung FIXI ya untuk setiap tahap berdasarkan rumus ini. FIXI max di mana buka kurung FI MI kali BI FIXI kurang BI MI ya. Oke lah. Oke nih ya, atau dengan kendalanya di mana XI lebih besar sama dengan BOMI ya. Ini baris I 1, 2 ya, di mana XI lebih besar dari 0 dan bilangannya caca. Ya, bilangannya caca. Oke. Baik, kita akan selesaikan tahap utama dulu ya. Oke. Tahap pertama. Baik, dalam tahap pertama ini kita akan selesaikan dalam bentuk Excel. Biar lebih mudah ya, biar lebih tahu kita adik-adik juga biar lebih paham bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, saya sudah siapin ya bentuk Excel-nya. Oke. Oke, baik. Ini penyelesaiannya ya. Soalnya tadi ini soalnya ya. Ya, oke. Ini soalnya yang saya sudah pindahkan ke Excel. Jadi dalam proses ini yang perlu adik dipahamin adalah untuk menyelesaikan bentukan ini dengan secara bertahap-tahap. Oke, baik. Kita mulai dari tahap 1 dulu. Tahap 1 itu ada 3 alternatif. 1, 2, 3 ya kan? Saya buatlah di sini ya M1, M2, M3 ya M1, 1, M2, 2, M3, 3 gitu ya. Maksudnya untuk alternatif nih. Oke. Kita ambil dari baris alternatif 1. Dimulai dari BIMI 0. FIMI F1 M1 gitu ya. Artinya dimulai dari baris 0, nilainya 0, maka di sini akan kita tuliskan nilai 0. Ya. Sampai baris ke berapa? Saya buat di sini sampai baris ke-15. Tidak ada persoalan ya. Oke, di sini nilainya 0. Ya. 0. Oke, 0 ya. 0. Ya, untuk lebih mudahnya saya akan blok saja. Biar lebih enak. Itu gunanya kita kerja tadi di Excel. Oke.
Ya, 0. Oke ya, nilainya 0. Sekarang kita masuk ke baris M2. M2 itu dimulai dari baris 3, nilainya 7. Berarti ini kalau tidak ada nilainya kita tuliskan saja nilainya 0. Oke. Baris ketiga ya. Ini nilainya 7. 7, 7, 7. Oke, saya blok saja biar lebih mudah. Oke. Baik. Ya, saya. Nah, sekarang, oke. Oke, M3. M3 itu baris kelima, nilainya 8. Berarti sebelumnya nilainya 0. 0, baris 0, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nilainya 0. Selanjutnya nilainya 8. Oke, 8. Oke, 8 ya. Oke. 8. Yuk, 8 ya. Ya. Baru kita cari FIXI atau F1X1, FIXI, M1 bintang. Nah, itu untuk melihat jawaban optimumnya. Nah, di sini kita bisa lihat jawaban optimumnya apa. Ya. Ini baris 1, 0 ya. Mana yang dari M1, M2, M3? Optimumnya adalah 0. Oke. Yang baris satunya 0 juga. Baris 3-nya 0 juga. Ya, baris 2 ya, baris 3-nya 7. 7, baris 5-nya 8, 8, 8, dan seterusnya. Oke. Oke. Ya, nilainya 8. Baik. Ya. Oke, baik. Ini nilainya saya ganti warnanya biar agak lebih mudah adik-adik memahaminya. Oke, baik. M bintang. Maksudnya nilai ini berada di M berapa gitu dia. Berada di M berapa gitu kan. Oke, saya mau pindahin dulu ini biar jangan Oke. Saya pindahin dulu ya. Kenapa dipindahin nanti saya jelasin. Yang penting ini dulu. Oke. Baik. Nah, ini berada di M berapa? Oke. M1 ya. 1. Oke. Ini M1. Saya oke, ini aja ya. Ini 7 berada di M berapa? M2. Oke, M2. 2. Saya blok saja. 2. Oke. Sekarang 8 berada di M berapa? 3. Baik. 3 ya. 3. Oke, kita sampai ke bawah. Kita blok saja dia. Ya, 3. Nah, dari jawaban ini kita bisa lihat mana jawaban yang optimum. Ya. Jawaban yang optimum. Ya. Jawaban yang optimum adalah 8, ya kan? Berada di M 3. Nah, inilah jawaban yang optimum. Jawaban optimumnya. Itu pada tahap 1. Artinya di tahap 1 ini, kalau kita ambil gambaran di sini tadi, ya ini sudah ke sini dia. 1, 2, 3. Berada di M berapa? M3. Nah, itu dia ya. Maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Baik.
yang berikutnya. Kita pakai baris yang ini, yang kedua, yaitu baris 2-nya. Dari mulai baris 2, nilainya 6. Oke, berarti ini 0, 1, 6 ya. 6. Oke, kita blok saja langsung. Sampai baris ke-15. Baik. Ya. Ini kita cari jawaban optimumnya. Ini nilainya 0, 0. Ini nilainya 6. 7 udah ini. Oke. 7. Ini 8. Oke. 8 sampai baris ke-15. Ini saya blok lagi. Ya. Ini baris 1 sampai ini 1 ya. Oh, tapi karena dia 0 kita tidak bisa ambil ini sebagai ini. Oke, kita asumsikan saja lah di sini 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Sama-sama 0 juga kan. Ini juga 2 ya kan. Oke. Nah, ini langsung di barisnya atau kolomnya adalah kolom 1, M-nya adalah M1. Berarti ini nilai optimumnya 1. Ya kan? Ya. Jawaban yang optimum bernilai 8 lagi ya, berada di M1. Oke. Sudah? Ya. Ini saya pindahkan ini. Saya pindahkan kemarin. Ya. Kenapa tadi saya pindahkan? Karena ini kan FNOPT, artinya yang optimum. Nah, yang optimum ini kita ambil dari sebelumnya. Itulah gunanya persoalan ini bertahap. Jadi tahap 1 berhubungan dengan tahap 2, tahap 2 berhubungan dengan tahap 3, tahap 3 berhubungan dengan tahap 4. Nah, gitu. Makanya jawabannya optimumnya akan kita masukkan ke tahap 2. Jawaban optimum dari tahap 2 akan kita masukkan ke tahap 3. Jawaban optimum tahap 3 kita masukkan ke tahap 4. Gitu dia. Oke, next. Yang tahap 3 ya. Ya, tahap 3 ini kita ambil tahap 3 di sini mulai baris 8. Oke, ini baris 8 nilainya 10. Berarti ini 0. 0. Oke, 0. Oke, 0 lagi, 0 lagi, 0 lagi. 0 lagi, 0 lagi, 0. Oke. Ini 10. 10. 10. 10. Oke, saya blok saja. Ya. Ini dimulai baris 9, baris 9. Oke, ini saya kopikan saja baris 9 sampai baris 9 ya. Oke, enggak di baris 9 nilai 12. Itu maksudnya. 12, 12, 12, 12, 12. Oke. Ini baris ke-10 nilainya 14. Ini 14. Oke. ya. Nah, FIXI. Ya, ini yang mana yang optimum nih? Nah, ini masih 0 ya. Oke, 0 lagi.
Yang ini yang optimum 6, optimum 7, optimum 7, ini 8, 8, 8, optimum 10, langsung 12, ya, langsung 14, ya kan? Jadi 12 di sini, 10 di sini, ya 8-nya hanya 3 kali, oke, sisanya 14 ya. Baik, kita hitung berapa. Oke, baik, next. Ya, ini kita anggaplah M1, ya. Nanti ini sampai di sini 1, ya. Di 8 dia, 1 dia. Oke. Baru ini M2, ini M3, ini M4. Kan ya? Oke, M4. Oke. Jawaban yang optimum. Jawaban yang optimum adalah nilai. Kita hitung. Berapa sih 14? 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 10, 1, 12, 1, 8, 3. Oke, baik. Adalah 14 berada di M4. Ya kan? Berada di M4. Oke. Ya, jawaban ini yang optimum ini saya pindahkan ke tahap 4. Ya. Ini tadi sudah optimum. Oke. Sekarang kita pindahkan ke tahap 4. Oke, tahap 4. Yang ini mulai baris 6, nilainya 1. Oke, berarti 0 lagi. 0, 0, 0, 0, 0. Nilainya 1. 1, 1. Sampai baris ke 4. Baris ke 15 ya. Iya. Ini sekarang kita hitung nih mana FIX-nya. Sudah pasti yang ini ya. Iya, sudah pasti yang ini semua nih. Karena kawannya 1 di situ. Oke, baik. Sekarang yang ini kita lihat berada di M berapa. Nah, ya kan? Maka saya bilang ini berada di M1. Ya, jadi semua ini berada di M1. Oke. Ya, M1. Ya, maka jawaban yang optimum adalah nilai 14 yang berada di M1. Baik. Ya, ini dia penyelesaiannya. Jadi dari penyelesaian ini bisa kita ambil, kita tahu kemana pengembangnya jadinya ya. Ini 3, habis ketiga ke 1, 1, 4, dan balik lagi ke 1. Oke, baik. Sekarang kita kembali lagi ke slide PowerPoint-nya. Oke. Yep. Nih. Tadi kita sudah selesaikan. Ya, kita sudah menyelesaikan. Jadi penyelesaian kita tadi berdasarkan tahap-tahap yang kita inginkan, dia oke. Ya.
Tadi dari pabrik utama, ya, dari pabrik utama itu dia ke mana dulu nih? Ke M, nih, ya, nih. Baru dari sini dia M3 ya, dari M3 dia ke 1. Oke, saya agak ini nandainnya ya. Baru ke 4. Oke, dari 4 dia ke 1. Oke, jadi polanya, pola penyelesaiannya ini, ya, pola penyelesaian, ya, dimulai dari, saya lanjut di sini aja ya. Oke, pola penyelesaiannya dimulai dari perusahaan, lanjut ke tahap 1, alternatif 1. Iya, alternatif 3, baru tahap 2, alternatif 1, lanjut tahap 3, ini tahap 4, ini alternatif 1. Ya, inilah penyelesaian kalau kita menggunakan program dinamik dengan cara bertahap-tahap ya. Mungkin sekilas agak sulit ya, tapi penyelesaiannya mudah. Saya yakin dan percaya adik-adik bisa menyelesaikannya. Maka untuk itu adik-adik ini soalnya, soal prosesnya. Ini adik-adik selesaikan. Caranya seperti tadi, hanya saja sketsanya yang berbeda. Ya, kalau ini sketsanya, seperti ini sketsanya nanti digambarkan, tapi di mana perusahaan itu akan meletakkan alternatif-alternatifnya berdasarkan soal ini. Oke? Oke, itu saya pikir yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa berguna bagi adik-adik ya. Itu saja. Nanti jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin sulit atau hal-hal yang mungkin ingin adik-adik bertanyakan, silakan ditanyakan. Langsung saya nanti di grup atau gimana ya. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa persiapan untuk ujian akhir semester. Ini sudah pertemuan 13, tinggal satu pertemuan lagi. Yakin dan percaya apapun yang adik-adik akan lakukan, adik-adik pasti sukses ya. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.